Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Edu Damkar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik selalu ya. Dan saya tadi menyimak sebuah video tayangan bagaimana sebuah nozzle pemadam kebakaran terlepas pada saat dipegang warga. Dan itu cukup membahayakan. Nah, sebentar kita simak dulu videonya nih. Biar kita lihat sama-sama ya, oke? Nozzle pemadam kebakaran itu sejatinya juga merupakan alat yang cukup berbahaya apabila tidak dipegang oleh orang yang profesional. Nah, seperti yang kejadian di daerah Jakarta Utara ini adalah salah satu contoh kejadian yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana nozzle pemadam kebakaran tersebut direbut atau dipegang oleh warga. Mungkin kalau direbut kayaknya bahasanya kasar ya. Tapi dipeganglah oleh warga. Mungkin karena warga ingin membantu. Niatnya adalah itu. Ingin membantu petugas pemadam kebakaran yang pada situ hadir. Kemudian mengambil selang pemadam kebakaran, menggelarnya, bahkan mengambil nozzle-nya atau pemancarnya. Dan pemancar itu memiliki tekanan yang cukup besar. Minimal sekali itu 5 bar. Nah, ketika tekanan 5 bar ini cukup untuk membuat kuda-kuda kita sedikit goyah kalau memang nozzle tersebut memiliki tekanan seperti itu. Bisa jadi tekanannya lebih dari itu. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana 2 orang warga tadi membantu proses upaya pemadaman di tempat yang berbahaya tadi, kemudian memegang nozzle-nya juga tidak secara benar dan baik, kemudian terjadi sebuah insiden, saya sebutnya insiden karena hampir mendekat, terjadi sebuah kecelakaan tetapi mungkin tidak mengakibatkan cedera. Terjadi sebuah insiden, nozzle tersebut lepas dan nozzle tersebut jatuh dan mungkin juga menghantam orang yang ada di bawahnya. Nah, ini kenapa sih bisa terjadi nozzle tersebut bisa lepas seperti itu? Kalau kita perhatikan, nah ini nozzle, ini kebetulan ada nozzle di dekat saya jadi saya pinjam terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan nozzle, ini namanya nozzle atau pemancar. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana air masuk dari lubang yang ada di nozzle ini. Ya, ini lubangnya sekitar 2,5 in. Kemudian mengecil dan ujungnya ini cukup kecil, bisa sekitar 3/4. Artinya apa? Tekanan yang ditimbulkan di sini nanti akan ada tekanan balik. Tekanan balik inilah yang akan mengakibatkan nozzle tersebut menjadi liar. Ditambah lagi dengan kecilnya orifice di ujung ini mengakibatkan efek jet yang luar biasa. Kita tahu dong bagaimana kerja mesin jet seperti itu. Ketika ada tekanan maka tekanan baliknya juga akan diberikan gitu ya, tekanan baliknya tersebut. Nah, kita bisa lihat ini nozzle yang ukuran 2,5. Kemudian ada nozzle lagi yang ukuran 1,5. Sama. Lubangnya teman-teman bisa lihat bagaimana lubang yang besar ini kemudian keluar di bagian ujung yang lumayan kecil, sehingga ketika kita pegang dengan kondisi pegangan yang tidak baik, nozzle ini bisa akan lepas. Nah, untuk itu buat para warga saya punya saran. Yang pertama, ketika terjadi kebakaran, bagaimana sih niatan untuk membantu pemadam kebakaran? Yang pertama bisa dilakukan adalah jangan menghambat laju mobil pemadam kebakaran. Caranya gimana? Banyak. Ketika di jalan, kemudian terdengar suara sirine pemadam kebakaran, upayakan minggir. Kemudian kalau misalkan memiliki kendaraan, jangan parkir di tempat atau di jalan yang sempit. Sehingga ketika pemadam kebakaran hadir, bisa menjadi penghalang. Sehingga upayakan tidak parkir di tempat yang sempit tersebut. Upayakan kalau punya kendaraan, terutama mobil, milikilah garasi atau menyewa lahan parkir di tempat lain supaya tidak mengganggu laju-laju mobil ataupun kendaraan darurat lainnya. Kemudian portal. Beredar sebuah video mobil pemadam kebakaran terhalang sebuah portal di Jalan Musiraya Perumnas Palembang.
Berbagai upaya dilakukan oleh petugas damkar agar mobil damkar bisa lewat dikarenakan tinggi portal tidak memungkinkan mobil damkar bisa lewat. Ada yang menilai portal terlalu rendah, ada pula yang menyarankan agar portal bisa dibuka tutup agar kendaraan penting bisa lewat. Nah, yang masuk ke gang, upayakan portalnya ya paling tidak minimal tingginya 4,5 meter, paling tidak seperti itu. Supaya kenapa mobil pemadam kebakaran juga bisa masuk. Pun kalau dibuat portal, upayakan mudah dibuka. Seperti itu. Jangan memberikan polisi tidur di bawah portal sehingga juga akan mengurangi jarak antara jalan dengan portal. Kemudian di lokasi kebakaran, jika ingin membantu pemadam kebakaran, jangan mendekati area yang berbahaya, terutama area kebakaran. Jangan berkerumun, jangan nonton. Kebanyakan jangannya ya. Ya memang seperti itu, karena memang untuk membantu pemadam kebakaran ya salah satunya itu. Pria wanita dalam usia tua atau masih bocah belia tetap saja berupaya mendekati lokasi kebakaran. Bahkan kerumunan warga juga sempat memadati Jalan Irian, tempat toko yang terbakar berada. Tunjukkan ke pemadam kebakaran di mana letak sumber air, itu sangat membantu. Namun petugas sempat terkendala sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Tak hanya itu, bangunan semi permanen yang mudah terbakar serta kencangnya hembusan angin juga menyebabkan api cepat membesar. Karena pemadam kebakaran sejatinya senjatanya adalah air. Air apa? Bisa air apapun, ya, terutama air minum, karena di tempat kebakaran juga haus. Airnya seger banget, makanya nggak bikin enak. Setuju. Selain itu, apa nih yang bisa diperbuat oleh masyarakat yang ketika terjadi kebakaran? Pastikan bahwa masyarakat atau warga tidak merebut ataupun mengambil alih daripada nozzle tersebut. Nah ini, nozzle ini jangan diambil alih. Kenapa? Karena ini cukup berbahaya. Pemadam kebakaran sudah terlatih, sudah tahu teknik-tekniknya seperti apa, sehingga pada saat melakukan upaya pemadaman dia akan tahu posisinya seperti apa. Pun kalau sampai terlepas juga tahu cara bagaimana mengambil atau memposisikan kembali nozzle tersebut apabila sampai terlepas. Nah, warga bantunya seperti itu aja. So, jangan diulang kejadian seperti ini karena ini sangat berbahaya. Pemadam kebakaran hadir ke tempat yang berbahaya. Masyarakat lebih baik menghindari area yang berbahaya. Kami sadar, kami tahu bahwa teman-teman ataupun warga yang mengalami musibah kebakaran pasti akan sedih. Ya, seperti itu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.